Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nih, nama aku Tiara Hana Saida dengan NIM 2004879. Nah, di sini aku pengen ngejelasin sedikit terkait pelajaran ekonomi kelas 11 mengenai penawaran uang. Nah, pembahasan inflasi dan deflasi itu sangat berkaitan erat dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kartal maupun uang giral di suatu negara pada waktu tertentu. Mengetahui jumlah uang yang beredar bagi suatu negara sangatlah penting. Ketidakstabilan keuangan terjadi karena kegagalan dalam menentukan jumlah uang dalam peredaran tersebut. Oleh karena itu, sering terjadi ketidakseimbangan moneter dalam pengaturan jumlah peredaran uang di masyarakat. Nah, peredaran uang di masyarakat ini tentu berhubungan dan berkaitan erat dengan permintaan uang. Nah, permintaan uang sendiri atau demand of money adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Nih, di sini permintaan uang datang dari 4 pihak, yaitu yang pertama ada pihak perseorangan atau konsumen, yang kedua pihak pengusaha atau produsen, yang ketiga pihak investor atau penanaman modal, dan yang terakhir ada pihak pemerintah, yaitu dapat bertindak sebagai produsen, konsumen, dan pengatur. Baik, untuk selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang, baik motif transaksi, berjaga-jaga maupun spekulasi. Selanjutnya ada tinggi rendahnya tingkat bunga, selanjutnya ada ekspektasi atau perkiraan atau ramalan masa yang akan datang, selanjutnya ada tingkat harga yang berlaku di pasar, dan yang terakhir adanya investasi atau pengembangan usaha sehingga membutuhkan dana atau uang. Dalam analisis John Maynard Keynes, masyarakat melakukan permintaan uang untuk memenuhi 3 keinginan. Yang pertama ada permintaan uang untuk tujuan transaksi, yang artinya uang dibutuhkan untuk membayar pembelian-pembelian yang akan mereka lakukan. Memegang uang untuk tujuan transaksi merupakan tujuan yang mendasar karena dengan pemilikan uang dapat dengan mudah melakukan pembelian barang-barang yang diinginkan. Permintaan uang untuk tujuan transaksi meningkat jika antara penerima dan pengeluaran tidak seimbang. Permintaan untuk motif ini dianggap tergantung pada tingkat pendapatan, artinya semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan oleh perusahaan atau perseorangan untuk tujuan transaksi. Nah, selanjutnya ada permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga, artinya uang sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Karena setiap orang tentunya tidak menduga kejadian-kejadian yang akan datang di hari esok. Permintaan uang untuk tujuan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Nah, dan yang terakhir ada permintaan uang untuk tujuan spekulasi, artinya uang digunakan untuk kegiatan spekulasi untuk untungan. Uang kas diinginkan dengan tujuan dapat melakukan spekulasi pada tingkat bunga yang akan datang. Pada tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi relatif kecil, begitu juga sebaliknya. Nah, di sini ada kurva permintaan uang. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga sifatnya sangat berbeda dengan tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional, sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh tingkat bunga. Nah, yang pertama ada kurva permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaga. Dari kurva permintaan tersebut, yang atas ini teman-teman, tampak bahwa makin tinggi pendapatan, makin besar permintaan uang untuk kedua tujuan tersebut. Sementara itu, pada saat pendapatan sebesar YA, maka jumlah uang yang diperlukan untuk transaksi dan berjaga-jaga sebesar MA. Tetapi bila pendapatan nasional YB, maka uang yang diperlukan sebesar MB. Nah, selanjutnya ada kurva permintaan uang untuk spekulasi. Kurva permintaan uang untuk spekulasi yang di bawah ini teman-teman menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat bunga atau IA, makin kecil permintaan uang atau MB. Sebaliknya, makin rendah tingkat bunga atau IB, makin besar permintaan uang atau MB. LP pada gambar tersebut menunjukkan kurva preferensi likuiditas. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.